Padahal sebenarnya emang skripsi tuh harus ada inisiatif dari diri sendiri. Ya langsungnya kayak ya udah kita latihan dari awal mungkin. Jadi menurutku bagus sih kita dari awal banget, emang kita nggak belajar di kampus tapi kita langsung turun ke industri. Perkenalkan, aku Jaya. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan diskusi membahas seputar topik perkuliahan dan juga dinamika perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini, aku mengundang salah satu teman diskusi. Mungkin bisa memperkenalkan dulu. Oke, kenalin aku Alven dari Teknik Lingkungan IPS angkatan 2022. Oke, jadi teman diskusi kali ini yaitu Alven dari jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2022 dari Institut Teknologi 10 November, dan pada kali ini kita bakalan membahas seputar MBKM. Sekarang lagi sibuk apa nih Alven? Akhir-akhir ini karena libur kuliah, mungkin aku lagi cuman sibuk ngurusin proposal PKM aja sih untuk seleksi internal IPS. Oke. Terus liburan nggak ada agenda apa-apa? Nggak ada sih, cuman fokus sama proposal PKM. Oke. Berarti untuk saat ini cuma lagi fokus ngurusin PKM-nya ya? Iya. Oke. Ya, kalau Mbak Dia gimana? Oh, kalau aku sendiri sih sekarang lagi ini ya, sibuk skripsian aja, tapi ya skripsinya mangkrak sih Mas Yan. Kok bisa mangkrak itu kenapa Mbak? Karena mungkin masih males ya, belum ada passion untuk menyelesaikan itu lagi gitu. Padahal sebenarnya emang skripsi tuh harus ada inisiatif dari diri sendiri. Siapa? Oh ya, Alven, aku mau nanya nih, kamu kan aku sebagai anak FISIP ya, apalagi anak politik, sedangkan kamu kan dari anak teknik nih. Aku mau tanya dong gitu, karena aku penasaran nih, kuliah di teknik, terlebih di jurusan kamu sekarang Teknik Lingkungan, itu gimana sih? Kuliah di teknik sebenarnya ya mungkin sama ya, kita datang ke kelas, kita dengerin materi, cuman mungkin ada yang berbeda di mungkin di tugas sama praktikum. Kalau di teknik emang kebanyakannya praktikum sama tugas-tugas, mungkin ada tugas besar nanti. Mungkin perbedaannya ada di situ aja. Oke. Berarti kamu kalau di teknik kan banyak praktikumnya itu kan ya. Nah, tapi aku pengen tahu dong spesifik kamu belajar di teknik lingkungan nih dari semester 1 sampai di semester sekarang tuh belajar apa aja sih kamu? Oke, mungkin semester 1 sama semester 2 kalau di ITS tuh masih ada namanya mata kuliah basic science, jadi kayak matematika, fisika, kimia. Lalu ada matkul departemen, tapi matkul departemennya mungkin masih dasar ya, kayak misalnya mikrobiologi, terus kimia dasar, itu masih dasar. Terus semester 3 sama semester 4 udah mulai masuk tahap sarjana, ya udah dikenalin kayak atasannya dasar itu kayak misalnya pengelolaan air, manajemen air, terus pendesain infrastruktur lingkungan, dasarannya kayak gimana, mungkin gitu sih. Oke. Oh ya, sekarang tuh kan lagi banyak banget ya, kayak lagi rame banget orang-orang ngomongin tentang program MBKM. Aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih apa itu program MBKM? MBKM itu kepanjangannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, betul. Jujur kalau misalnya MBKM secara overall kayaknya aku belum tahu juga, cuman kalau misalnya dengar orang ngomong MBKM ya sering. Oh, oke. Oke, soalnya tuh kalau di fakultasku sendiri ya, Van, atau apa terlebih lagi kalau di jurusanku itu banyak banget sih yang ikut program MBKM ini gitu, dan banyak sih yang ngomongin tentang program ini ya, program MBKM, entah dari sisi pro atau sisi kontranya gitu. Nah, aku mau nanya nih, kamu tahu, sejauh yang kamu tahu ya, MBKM itu ada apa aja sih gitu? Tapi kamu tahu itu nggak? MBKM itu kan isinya kayak ada studi independen ya tadi Iya. ya, terus MSIG, terus Iya. ada ISMA juga. Iya, benar.
ya kalau kayak sosialisasi dari kampus sama fakultas sebenarnya ada. Iya. Ya mungkin itu ada sih Mbak. Memang dari maba juga ada. Oke. Tapi kamu tertarik nggak mau ikut MBKM? Tertarik sih. Iya. Tertarik, ya. Mana nih yang kamu sekiranya bakalan, misalkan ada kesempatan untuk ikut, kamu mau ikut program MBKM yang mana? Mungkin studi independen. Oh, studi independen. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena mungkin kalau MSIB masih jauh ya, karena mungkin yang paling dekat dulu aja. Oh, oke. Kalau Mbak Jess sendiri gimana? Oh, kalau aku sendiri sih aku kebetulan aku pernah daftar ya, tapi nggak lolos waktu di semester 5, terus di semester 6 sama di semester 7 tuh udah nggak nyoba lagi sih, nggak nyoba ikut karena lebih fokus ke akademik sih kalau aku sendiri. Oh ya, kayak yang udah aku mention tadi nih, Van. Jadi kan program MBKM ini kan ada pro dan kontranya gitu ya. Nah, aku nih denger gitu ya, banyak yang, beberapa sih, nggak banyak, ada yang bilang bahwa yang dari sisi kontra itu menganggap kalau program MBKM ini menurunkan kualitas akademik perkuliahan gitu ya, di kelas terutama. Jadi kan kita jadi jarang ke kampus, kita jarang ikut kelas gitu, jadi akhirnya esensi perkuliahannya itu berkurang gitu. Itu salah satu kontranya gitu. Terus ya walaupun kita udah tahu nih banyak pro-nya gitu kan. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri gimana menurut kamu ini, apalagi dari pandangan anak teknik nih? Oke, menurutku ya kalau misalnya MBKM itu kan kita benar-benar terjun ke lapangan kerja langsungnya, kayak ya udah kita latihan dari awal mungkin. Jadi menurutku bagus sih, kita dari awal banget emang kita nggak belajar di kampus, tapi kita langsung turun ke industri yang mana membutuhkan jasa mahasiswa kan. Jadi kita ikut kemauannya pasar, kemauannya industri, kemauan perusahaan. Untuk kontranya sih ya kita jadi jarang di kampus kan. Iya. Ya, tapi aku lebih ke yang pro sih. Berarti kamu lebih oke lah ya kalau misalkan dengan adanya program MBKM ini gitu. Oke. Kalau menurut Mbak Jess sendiri gimana soal MBKM? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya aku juga cenderung ke pro ya gitu, karena sebenarnya balik lagi esensi perkuliahan mau gimana itu tuh ditentuin dari pribadi kitanya sendiri kan gitu. Mau kita, bahkan ada loh kayak misalnya mahasiswa yang tetap di kuliah aja gitu ya, maksudnya dia masuk terus kuliahnya, tapi ya pada intinya tidak menghasilkan apa-apa gitu loh. Bisa dibilang kayak istilahnya mahasiswa kupu-kupu. Tapi aku ini tapi ini aku tidak bermaksud untuk underestimate teman-teman yang kupu-kupu. Kupu-kupu itu pilihan ya gitu. Cuma tidak berarti anak yang ya tetap di kelas rajin itu juga menghasilkan gitu. Kayak apa yang udah di-mention Alven tadi kan, kalau kita ada kesempatan untuk kayak belajar di luar itu dan ambil kesempatan di luar kampus gitu ya, di luar pembelajaran, tapi masih ada ilmu yang bisa kita serap, menurutku juga nggak apa-apa sih gitu.